Jadi lu jadi pegawai departemen transmigrasi misalnya. Itu pusing. Tiba-tiba sekarang lu kantornya pindah Pak, masuk ke Dapnaker. Pindah ke Dapnaker besok 3 tahun kemudian lu pindah lagi, lu masuk ke sini. Desa tertinggal itu. Tapi itu dipanggil lagi, kantor lu udah nggak ada, menterinya dibubarin. Sekarang muncul lagi kayak zombie. Sekarang muncul lagi di depan oleh Prabowo di Jadi departemen sendiri. Departemen sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudho, Didi Supriyanto, hari sejauh hari kami memprihatinkan persoalan transmigrasi yang belakangan ini kami anggap dalam pembicaraan-pembicaraan di warung kopi sih sebetulnya ya. Itu makin hari makin tidak jelas. Benar begitu, Nuk? Benar. Kondisinya kan? Benar. Ya, karena ini kan program atau kegiatan pemerintah yang memang timbul tenggelam gitu ya. Jadi padahal yang namanya perpindahan penduduk dari Jawa keluar Jawa itu kan sudah terjadi sejak zaman Belanda kan? Ya, program transmigrasi itu program paling lama. Zaman Belanda itu udah mulai mindah-mindahin orang. Dulu istilahnya Sumatera. kolonialisasi apa? Nah, kolonialisasi yang terutama yang ke bahkan kan bukan Lampung, ke Lampung, Sumatera Selatan dan kemudian sampai Bengkulu kan. Kolonisasi. Kolonisasi. Tapi emang konteksnya kalau ketika kolonialisasi kolonisasi gue. Tapi konteksnya ketika itu penyebaran tenaga kerja sebenarnya kan. Tenaga zaman Belanda. Makanya bahkan bukan hanya di Indonesia, kan dikirim juga ke Suriname. Iya. Konsepnya sama kan. Orang Jawa paling gampang di kemana-manain. Disuruh kemana aja mau. Tapi nggak bisa buka warung. Begitu buka warung orang Padang. Orang Padang sama orang Kuningan. Iya. Itu warung-warung Indomie itu Kuningan semua itu. Sekarang enggak, Ji. Sekarang ada lagi, Di. Apa? Warung Madura. Oh iya, ada warung, ada bensinnya itu Madura. Iya. Nekat itu. Di transmigrasi juga terjadi itu. Terjadi juga. Jadi gini, kemarin ada berita Menteri Transmigrasi. Beritanya Menteri Koordinator, bukan Menteri Transmigrasi. Beritanya justru AHY itu Menteri apa? Menteri Koordinator apalah, Menko lah dia. Ya, Agraria dan apa? Dia membagikan 1.100 apa 1.200 sertifikat kepada para transmigran di Sukabumi. Maksudnya orang Sukabumi yang jadi transmigran? Enggak. Transmigran yang di Sukabumi. Jadi sekarang yang disebut transmigran itu tidak selalu memindahkan orang. Bisa saja tetap di daerahnya sendiri. Disebutnya tetap transmigran. Jadi orang Sukabumi yang bertransmigrasi ke Sukabumi. Tapi pindah karena pindah. Ya, dalam satu kabupaten. Pokoknya ada migrasinya. Iya. Nah, itu ada walaupun ke RW sebelah. Iya. Ya bisa jadi. Itu konsep. Tapi banyak. Bukan pindah karena nikah sama tetangga desa. Boyong itu mana namanya. 1.200, 1.100 gue pikir banyak juga 1.000. Sertifikat 1.000 itu banyak loh. Iya, kalau masing-masing. Terus coba buka di Google gitu kan. Berapa sih transmigran yang sampai hari ini belum punya sertifikat? Ternyata 1.000 dikit sih. Masih ada 139.000 lainnya yang punya sertifikat. Yang sejak zaman Orde Baru nggak mengantongi sertifikat. Ada sebagian yang ngantongin surat penunjukan apalah dari kementerian itu transmigrasi. Ada yang sama sekali nggak itu. Dulu kan pada zaman Orde Baru kan satu keluarga dapat 2 hektar kan, 2 hektar satu rumah kan. Ya. Jadi waktu dia datang itu udah jadi rumahnya. Udah jadi rumahnya. Areanya sudah dikasih, cuman harus dikelola dan macam-macam. Tapi surat menyuratnya belum beres. Sampai sekarang itu. Dan di dalam, nah ini lebih rumit lagi kalau misalnya Menteri Agraria, ini kan urusannya bukan Menteri Transmigrasi. Iya, betul. Ketika harus mensertifikatkan kan kementerian lain, Kementerian Agraria BPN itu kan. Nah masalahnya kan kalau dari zaman Soeharto di transmigran itu, tanah-tanah transmigran itu nggak boleh dijual. Kecuali sudah lewat 15 tahun. Kalau zaman Pak Harto kan kalau zaman Soeharto kan sekarang udah. Iya. Nah, sekarang di lapangan udah banyak sekali yang sudah berpindah tangan. Padahal nggak ada suratnya. Ini kan akan makin merepotkan lagi mensertifikatkan tanah itu. Karena penghuninya udah bukan transmigran. Atau transmigran yang sama, dia lebih menguasai sekarang. Iya.
Rumitnya lalu kan penerbitan surat itu kan harus memperhatikan Secara- riwayat ya, riwayat tanah. tanah, ya. Riwayat tanahnya kan Nggak ada rumit dia. itu. Ya. Rumit kan. Beberapa transmigran di antara kan membuat sertifikat itu. Nah, gue juga lalu terjawab lah kenapa AHY bikinnya yang di Sukabumi. Karena yang di Sukabumi deket. Ya. Karena main sertifikat tanah di Papua misalnya kan. Bukan cuma bikin sertifikat kan, mesti ukur dulu. Diukur mesti- dulu, kan, ya. itu rumit, itu nggak diurus. Jadi gue ngebayang mungkin transmigran yang jauh-jauh itu sampai kapanpun, sampai mereka mati, anak-anak mati juga jangan-jangan belum keluar. Belum punya suratnya. tanah. Berarti anak-anaknya bisa saja nggak punya tanah lagi, gitu. Karena kan dia sudah nggak punya surat lagi. Mungkin apalagi kalau sudah dijual belikan, jadi repot semua. Tapi Apalagi program transmigrasi sekarang kan konsepnya udah berubah, bukan lagi itu. Jadi bukan perpindahan orang, tapi pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di daerah-daerah transmigrasi. Contohnya paling fenomenal itu adalah kita tuh punya selama sejak zaman Soeharto sampai 2010 lah, 2020 lah. Itu kita punya transmigran itu totalnya sekitar 20 juta, Andi. Dari 20 juta itu 5 juta diantaranya, hanya 5 juta doang, itu di Lampung. Jadi transmigran terbesar itu ke Lampung. Dan transmigrasi itu udah membuat ada munculnya 2 kabupaten, 2 provinsi. Ada beberapa kabupaten, 6 atau 8 kabupaten, numbuh desa, berapa ratus desa. Jadi emang apa namanya, jelas lah sebenarnya transmigrasi zaman dulu tuh. Ya kalau di Lampung kan memang komposisi penduduknya kan Jawa dengan yang lokal kan sudah hampir imbang. Yeah. Yang kedua Bali, terus NTB itu juga banyak. Kampung-kampung Bali kan udah juga maju. bisa. Yang di Lampung itu, malah Lampung itu nggak bakal bisa semaju sekarang kalau bukan karena transmigrasi. Dan dia sekarang bahkan sudah bisa membuat dirinya menarik buat orang-orang dari daerah lain untuk masuk ke situ. Jadi yang disebut transmigrasi sekarang itu adalah pembentukan atau pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru. Nah, contohnya memang Lampung. Jadi itu kan kalau mau bicara soal pertumbuhan ekonomi kan kayaknya dengan infrastruktur. Jadi dulu mimpinya presiden bikin jalan tol Trans Sumatera itu karena Presiden yang lama. Presiden yang bikin jalan tol itu gitu. Itu kan memang nanti dengan adanya jalan tol, ada pintu-pintu tol itu maka akan membuka Interkoneksi antara wilayah-wilayah baru. Cuman sampai sekarang kan problemnya pintu-pintu tol itu nggak bertambah di Sumatera itu. Bahkan perawatannya kan juga memprihatinkan. Tapi apapun itu, ini akan berdampak kalau misalnya benar-benar sudah nyambung ini antara semua provinsi ini. Kan yang nyambung kan baru Sumatera Selatan sama Lampung kan. Jambi sampai? Jambi belum. Di Jambinya sudah ada, cuman belum. Di Sumatera Barat juga sudah ada. Di Riau yang agak banyak tuh Riau. Demikian juga di Sumatera Utara juga sudah cukup panjang. Di Aceh juga sudah. Hampir di semua provinsi kecuali Bengkulu kayaknya sudah dirintis semua. Cuman kalau ini tidak dipersiapkan dengan baik ya bisa sia-sia gitu. Terbukti sampai sekarang pintu tol itu juga nggak dibuka, nggak ditambah-tambah gitu. Itu saya kira juga efek ekonominya nggak terasa kalau pintu tolnya nggak segera ditambah. Gitu. Nah, kalau balik lagi soal transmigrasi, lucunya adalah yang gue juga bingung nih. Ketika Departemen Transmigrasi merekonsep lagi arti transmigrasi, bukan lagi sebagai perpindahan orang, kementerian lain yang namanya Menteri Pertanian itu dengan tujuan mempercepat target swasembada pangan, dia melakukan program pemindahan orang. Tapi dia nggak nyebut transmigrasi. Tapi nyebutnya tidak transmigrasi. Ya. Dia menyebutnya brigade pangan. Brigade kayak itu nanti isinya pensiunan atau tentara atau apa? Jadi yang itu jadi aneh, jadi yang transmigrasi nggak mindahin orang, Departemen Pertanian mindahin orang. Yang Departemen Pertanian ini menurut gue jadi lebih seksi walaupun menurut gue jadi rawan. Kalau dulu transmigrasinya Pak Harto, satu keluarga dapat 2 hektar. Satu rumah. Kalau ini yang brigade ini
satu brigade terdiri dari 15 orang, dapat 200 hektar, dan dapat uang 3 miliar. Aduh, itu. Nah, itu yang kan gua takut adalah semua orang berbondong-bondong Betul, ya. jadi itu, dapat tanah 200 juta, nggak lu tinggalin, lu tinggal, 3 miliar dibagi 15 itu masing-masing 200 juta aja. Ya, makanya itu kalau Di Jakarta. seleksi timnya nggak beres kan celaka. Di tahap awal harus memastikan ini timnya ini brigade itu benar-benar orangnya memang punya kapasitas, kemampuan dan kesungguhan untuk itu tadi yang sekarang jangan melatih sampai mereka, ormas. yang sekarang melatih mereka sebagai petani, kan itu kan tujuannya untuk jadi pertanian. Yang melatih mereka menjadi petani adalah tentara. Nah, tentara punya persoalan mana yang dikelola sama tentara, food estate itu hasilnya apa? Jadi maksud gua, kok yang ngelatih kok bukan yang ya kalau tentara kan nggak pernah dilatih untuk bertani. Kok dia ngelatih petani? Dia ngelatih gitu loh. Gue beberapa kali bicara dengan para petani ketika pertanian modern itu booming, pertanian di perkotaan. Ya. Mereka cuma bilang begini, Pak, menjadi petani itu nggak bisa diajarin. Itu pengalaman hidup. Betul. Yang nggak bisa Bapak bikin sekolah. Akhirnya gue inget teman-teman kita dari Institut Pertanian Bogor kan, nama-nama besar lah kita hitung aja kan, Zaim Saidi, ya kan, bukan jadi petani, bukan jadi petani, dia Amirul Mukminin, wartawan banyak banget, wartawan jadi wartawan segala macam, Institut Publisistik Bogor, itu dia, makanya jadi. Dan yang menjadi petani itu sangat sedikit. Jadi kalau sekarang PBB itu punya ahli apa aja kecuali ahli pertanian. Kecuali ahli dalam bertani. Ya udah, lu pengennya gimana nih? Apa yang harus dilakukan presiden dalam konteks ini? Harusnya mensinkron. Jadi kalau dibiarkan ini ya, menteri-menteri ini punya jalur sendiri-sendiri yang bisa aja bersinggungan, bisa aja bertabrakan gitu loh. Punya visi sendiri, misi sendiri, yang belum tentu sama dengan presidennya. Dan semuanya beranggaran dan gila. Kementerian Transmigrasi ini kan timbul tenggelam. Iya. Gabung sana, gabung sini gitu kan. Kalau gua jadi kerja di Kementerian Transmigrasi, gua mati stres. Bayangin lo, ini berapa nih? Ada 3 halaman. Ada sejak zamannya Soekarno. 3 halaman nih di Google itu. Kementerian Transmigrasi pindah itu berubah menjadi nama komentator. Komentator. Apa tuh namanya? Nomenklaturnya. Nomenklaturnya itu pertama jadi kantor urusan transmigrasi, lalu jadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Terus jadi Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pemberdayaan pemberdayaan rakyat miskin. Ada lagi pernah Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi. Iya. Macam-macam lah. Macam-macam yang Jadi lu jadi pegawai Departemen Transmigrasi misalnya. Itu tiba-tiba sekarang lo kantornya pindah, Pak, masuk Dapnaker. Pindah ke Dapnaker besok. 3 tahun kemudian lo pindah lagi, lo masuk ke sini. desa tertinggal itu. Tapi itu dipanggil lagi, kantor lo udah nggak ada, menterinya dibubarin. Sekarang muncul lagi kayak zombie. Sekarang muncul lagi di depan oleh Prabowo di jadi departemen sendiri. Departemen sendiri. Karena harus ada orang yang ditaruh. Kalau saya bayangkan urusan migrasi mungkin karena sifatnya spesifik dan urusan penduduk ya. Ini kan sebetulnya ada contoh yang berhasil tuh BKKBN ya. Bagaimana badan ini, lembaga ini dapat mandat untuk mengurus awalnya kan mengerem laju pertumbuhan penduduk, terus kemudian isunya berkembang masalah kesejahteraan keluarga, dan saya kira dari sekian banyak badan ini yang jelas rekodnya ya, track recordnya, prestasinya lah. BKKBN ini. Ya, mungkin trans itu dibikin seperti itu. Nah, kan awal-awalnya kan memang ide dasar dari transmigrasi itu adalah memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang renggang, ya kan, supaya terjadi keseimbangan dan kepemerataan. Pemerataan menyeluruh kan itu intinya pemerataan ekonomi dan segala macam. Tapi kalau lu bilang sekarang transmigrasi bisa tanpa migrasi, bagaimana ceritanya itu? Ya itu ada transmigrasi ya tetap aja. Jadi
transmigrasi lokal difasilitasi negara. Kan gini, ada beberapa badan yang dibentuk Pak Presiden kan sekarang ini, misalnya Badan Penanggulangan Kemiskinan itu kan nggak jelas ceritanya sampai sekarang. Nah, kepala badannya juga nggak pernah nongol karena mungkin nggak punya badan gitu kan. Enggak, maksudnya aparatnya itu belum ada gitu loh. Ya kenapa nggak di merge saja gitu loh. Ya udah, transmigrasi jadikan badan gabung ya beberapa yang urusannya kaitannya dengan miskin-miskin itu udah jadikan satu saja, karena ini memang transmigrasi itu kan salah satu langkah solusi untuk mengatasi kemiskinan gitu. Ya, dengan karena menggabung konsepnya sekarang, konsep transmigrasi sekarang kan yang tadi itu yang bukan lagi memindahkan. Itu sebenarnya bukan konsepnya kebikinannya si Menteri Transmigrasi. Itu konsep itu sudah ada sejak zaman Jokowi, adanya di Departemen Pembangunan Desa Tertinggal. daerah tertinggal. Ya. Daerah tertinggal. Pembangunan desa dan daerah tertinggal. Kalau Jadi konsepnya lo ambil di sini, terus yang di sana jadi konsepnya apa? Ya. Gue belum baca. Jadi maksud gue, jadi tumpang tindih dong. Gitu. Iya. Jadi tidak kayaknya efisien. Kelihatannya ini mungkin akibat Pak Presiden kita ini mau apa namanya? Balas budi, mau mimpinya banyak juga ya. Merangkul semua. Sehingga ya diada-adalah menterinya dibikin banyak, yang sekarang udah 6 bulan harusnya udah dievaluasi lagi, ternyata banyak banget yang tumpang tindih. Harus makin jangan-jangan fokus. bukan hanya ganti orang, bukan hanya reshuffle, juga penyederhanaan kabinet itu bisa jadi lagi. Saya kira langkahnya sudah mulai ya dirintis ketika saya berprasangka baik saja ini. Beberapa wamen jadi komisaris itu adalah salah satu cara untuk merampingkan. Mudah-mudahan. Nanti juga gitu, badan-badan, kepala badan yang nggak jelas itu jadikan komisaris saja. Badannya hapus. Kementeriannya hapus. Tadinya 2 kaki jadi 1 kaki. Udah di sana aja. Dewan-dewan hapus. Kan memang yang penting kan sejahtera hidupnya pejabatnya ini. Dan pada saatnya badan-badan yang ada ini juga atau lembaga-lembaganya jadi lebih efisien, praktis, dan cita-cita Pak Presiden juga sesuai dengan tujuan Nawacita. Nawacita. Kok gitu Nawacita? Nawacita bukannya Nawacita dong, Pak Jokowi. Loh, beda ini. Pak Prabowo? Ada lagi. Asta. Kayaknya lu loyalis juga. Iya. Kalau gua prinsipnya politron. Apa tuh? Berpihak pada yang menang. Join the winning team. Ya, Pak Presiden sebelum makin ngaco, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.